laksanakan perintah Allah berikutnya, yaitu sholat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian perintah-perintah Allah yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi penyebab dikabulkannya semua doa-doa kita. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti pada hafal dengan ayat yang akan kami bacakan ini. Bahkan ayat ini adalah ayat yang sering kali disampaikan oleh para ustadz, para da'i, para asatidzah, terutama ketika memasuki bulan Ramadan. Di dalam ayat yang akan kami bacakan ini mengandung makna orang yang menjalankan perintah Allah, maka doa-doanya akan dikabulkan. 86 Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Silakan terjemahannya. Firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Baik, lanjutkan. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Stop. Akan aku kabulkan permohonan doa orang yang berdoa. Syarat yang pertama, apabila dia berdoa kepadaku. Apabila dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua agar doa dikabulkan, Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini jelas orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Allah kabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa kajian kita di Masjid Ulil Albab di Sabtu pekan yang pertama ba'da maghrib adalah pembahasannya tentang ensiklopedi adab keseharian ya. Nah, terakhir pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, kita sudah berada pada adab pergi ke masjid. Adab pergi ke masjid. Dan di dalam materi itu saya bagi menjadi 3 Bapak Ibu, supaya enak belajarnya, tidak melebar kemana-mana. Nomor 1 dan nomor 1 ya, baru yang pertama yang sudah saya sampaikan. Jadi ada 3 poin yang akan kami sampaikan terkait adab pergi ke masjid. Yang pertama adalah keutamaan masjid. Ini sudah kita bahas, tidak mungkin saya ulang lagi. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, nah ini yang panjang dan ini adalah materi puncak. Intinya itu di nomor 3 ini. Apa itu? Adab pergi ke masjid, dan saya tambahkan serta ketika berada di dalam masjid. Bukan hanya ketika pergi ke masjid saja, tetapi ketika berada di dalam masjid, apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat catatannya. Terakhir bulan yang lalu sampai di nomor berapa dari 3 poin ini? Sampai di nomor berapa? Kalau nggak salah masih nomor 1 ya, keutamaan masjid ya. Masih keutamaan masjid.
Berarti malam hari ini kita akan memasuki poin yang kedua, keutamaan orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bacakan satu ayat terlebih dahulu sebagai kata pengantar keutamaan orang-orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di surat yang ke-36, surat Yasin. Ayatnya ayat yang ke-12. Yasin ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita dengarkan ini ayatnya. Silakan dibaca terjemahannya. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Terus. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Poinnya. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Di situ terdapat firman Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami telah mencatat, kami telah menulis apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Apa maksudnya bekas-bekas yang mereka tinggalkan? Sabar, nanti akan kami jelaskan. Lanjut, silakan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayat ini turun ada sebabnya. Ada asbabul wurudnya. Maaf, ada asbabun nuzulnya. Ayat ini turun ada kronologisnya. Ada sebab turunnya ayat. Di mana itu bisa kita dapatkan sebab turunnya ayat ini? Tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 hadis nomor 305. Kita dengarkan ayat ini turun sebabnya apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kanatil ansaru ba'idatan manaziluhum minal masjid fa aradu an yaqtaribu fanazalat wa naktubu qaddamu wa atharahum fathabbatu. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, iya, rumah orang-orang Ansor jauh dari masjid. Rumah-rumah orang-orang Ansor, penduduk Madinah ini, jauh dari masjid. Lanjut. Maka mereka ingin mendekat. Mereka ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi. Siapa yang gak pingin punya rumah dekat Masjid Nabawi? Orang-orang Ansor, mereka pingin tinggal dekat sama masjid supaya enak, 5 waktunya tidak terlalu jauh, bisa rutin ke masjid. Kan bagus ini niatnya ini. Apalagi Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali dibanding sholat di masjid-masjid yang lain di muka bumi ini, kecuali Masjidil Haram 100.000 kali. Mereka pingin tinggal dekat Masjid Nabawi, mereka pingin pindah rumah. Lalu kemudian turunlah ayat. Lalu turunlah firman Allah, Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Silakan. Kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas yang mereka tinggalkan. Berarti yang dimaksud dengan Allah mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan adalah Allah mencatat langkah kaki mereka yang mereka gunakan untuk pergi ke masjid. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka mereka menetap di tempat mereka. Nggak jadi pindah gara-gara ayat ini. Ternyata Allah menulis langkah kaki mereka. Saya tanya kepada panjenengan, mana lebih enak kalau begitu? Rumah jauh masjid atau dekat masjid? Sedengan.
Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam ayat ini jelas Allah mencatat langkah kaki hamba-hamba Allah yang dipergunakannya menuju ke masjid. Bahkan bukan hanya ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di surat yang sama, surat Yasin ayatnya 65. Yasin ayatnya 65. Kalau tadi 12, ini ayat 65. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat 65, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Baca. Pada hari ini. Maksudnya hari kiamat. Lanjut. Kami tutup mulut mereka. Satu-satunya anggota tubuh manusia yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara, lisan. Nanti di hari kiamat ditutup oleh Allah. Lanjut. Tangan mereka akan berkata kepada kami. Tangan mereka akan berkata kepada kami. Terus kaki mereka? Dan kaki mereka akan memberi kesaksian. Kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Oleh karena itu, kalau seluruh alat indera ini yang Allah berikan kita gunakan dalam rangka mentaati Allah, maka itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat dan akan menuntun kita sampai ke pintu surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau alat indera yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk maksiat, matanya dipakai untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan, tangannya digunakan untuk mendolimi orang, telinganya digunakan untuk mendengarkan gunjingan, lisannya berkata jorok, kasar, kotor, sumpah palsu, dusta, dan seterusnya, memaki, menuduh orang, ghibah, membicarakan aib orang, kakinya dipakai ke tempat maksiat, maka itu yang akan menyeret manusia ke neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan tunjukkan keutamaan melangkahkan kaki ke masjid, supaya kita termotivasi untuk memakmurkan masjid, untuk sering-sering pergi ke masjid. Nah, mana itu keutamaannya? Banyak. Di antara yang bisa kami sampaikan adalah satu, ya, orang yang melangkahkan kaki ke masjid dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Dosanya dihapus, derajatnya nanti di hari kiamat diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang yang bertanya kepada saya, "Ustadz, orang masuk surga itu karena amalannya atau karena rahmatnya Allah?" Ya, kita jawab, orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Lah terus amal soleh itu tujuannya untuk apa? Sholat, zakat, puasa, ya, kurban, haji, umroh, baca Quran, hatam sebulan sekali, zikir, baca sholawat. Itu apa manfaatnya? Untuk menempatkan kita berada di posisi surga yang mana, itu amal soleh. Tetapi orang itu masuk atau tidaknya ke surga, rahmatnya Allah. Begitu masuk, level berapa yang akan kita masuki, itu amal soleh. Maka orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid, derajatnya terus diangkat oleh Allah, terus naik, terus surga level tertinggi. Mana dalilnya? Dalil, silakan dibuka Sahih Muslim, nomornya 627, Muslim 627, nomor aslinya 666, nomor asli yang kita baca cetakan terjemah 627. Silakan kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdi faridatan min faraidillah." Silakan. Siapa yang berwudu di rumahnya. Berarti wudunya di rumah, bukan di masjid. Lanjut. Kemudian dia pergi ke masjid menunaikan sholat wajib. Baik, maka setiap dia melangkah 2 langkah, kanat
khatwatahu ihdahuma tahutta khati'atan wal ukhra turfa'u darajatan. Silakan. Tarfa'u darajatan. Silakan. Langkahnya yang pertama menghapus satu dosa. Langkahnya yang kedua. Sedangkan langkahnya yang kedua mengangkat derajatnya satu derajat. Duh, mana lebih enak, jauh masjid atau dekat masjid? Ya, jauh dekat sama Ustadz. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nomor 2 ini, nomor 2. Kita lihat nanti bagaimana dengan orang-orang yang ke masjid berkendara, naik kendaraan. Kita lihat. Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini, orang yang pergi ke masjid, PP, pulang pergi. Dari rumah ke masjid, dari masjid pulang ke rumah, itu dicatat pahalanya oleh Allah. Pahalanya tertulis. Bukan hanya pergi ke masjid, pulang dari masjid menuju rumah, itu juga dicatat pahalanya. Duh, enak kan? Ke masjid ini Masya Allah, pahalanya besar. Bukan hanya berangkat, PP, pulang pergi, dicatat. Dalilnya, ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya 624. Nomor aslinya 663. Silakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, silakan. 624. Ya, 624. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ya, taib. Ubay bin Ka'ab. Coba. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an katanya. Ya. Aku dialah yang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi, rumahnya paling jauh dari masjid. Tetapi walaupun begitu, dia tak pernah ketinggalan sholat berjamaah. dia tidak pernah menjadi masbuk. Dia tidak pernah menjadi makmum yang terlambat. Dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ikhramnya imam. Imam belum takbir, dia sudah ada di bawah, di belakangnya. Rumahnya paling jauh ini dari masjid. Lalu teman-temannya usul, apa kata teman-temannya? Kata orang kepadanya, Silakan. alangkah baiknya Anda beli seekor keledai. Apa tidak sebaiknya kamu ini beli seekor keledai? Kalau sholat duhur supaya tidak kepanasan. Rumahmu ini paling jauh dari masjid. Dan kalau sholat isya nyampe rumahnya biar tidak kemalaman, gitu loh. Nanti duhur ke masjid, asar balik lagi. Iya, rumahmu ini paling jauh. Apa tidak sebaiknya kau ini beli kendaraan? Waktu itu kendaraan paling ngetren, ya keledai, kuda, onta, keledai. Apa tidak sebaiknya kamu ini beli seekor keledai? Bapak Ibu tahu jawabannya orang ini. Anda akan kaget mendengar jawaban orang ini. Silakan, lanjut. Untuk tunggangan Anda di malam gelap atau di panas terik. Terus, Jawabnya, apa kata orang itu? aku tidak suka tinggal dekat masjid. Stop. Lihat, temennya kan tanya, usul. Apa tidak sebaiknya kau ini beli seekor keledai? Apa jawabannya? Aku tidak suka tinggal dekat masjid. Kan kayaknya tidak cocok ya. Seakan-akan orang ini berkata, jangankan aku beli seekor keledai, rumahku dipindah dekat masjid, aku nggak mau. Aku nggak mau. Jangankan aku membeli keledai, rumahku dipindah, dibelikan orang dekat masjid, aku nggak mau. Kenapa? Aku kepingin, lanjut. Karena aku ingin supaya setiap langkahku pergi dan pulang dari masjid ditulis Allah sebagai pahala bagiku. Ternyata Rasul dengar orang ini berkata demikian. Bapak Ibu tahu jawaban Nabi. Nabi menepukkan tangannya ke dada orang itu sambil berkata, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Silakan. Langsung aja. Rasulullah SAW. Terus. Allah mengumpulkan pahala semuanya itu bagi Anda. Semua pahala Allah berikan kepadamu. PP, pulang pergi. Oh, iya. Ini menunjukkan kepada kita besar Bapak Ibu pahalanya melangkahkan kaki ke masjid, bukan berkendara. Lah terus kalau rumah saya jauh Ustaz, nggak mungkin saya melangkahkan kaki, saya pakai kendaraan. Taib, katanya para alim ulama, silakan pakai kendaraan. Tapi kalau bisa parkirnya yang jauh, agak jauh, parkirnya agak jauh, supaya tetap apa? Melangkahkan kaki. Nggak mungkin. Masjid Ulil Albab sudah menyediakan parkir di depan, apalagi sudah ada petugas parkirnya. Nggak mungkin. Apalagi nggak safety Ustaz. Kalau tak tinggal jauh nggak ada yang jaga. Saya malah nggak khusyuk nanti sholatnya. Kendaraan saya ada di tempat yang jauh. Taib. Kalau begitu, silakan Anda letakkan di tempat yang sudah disediakan oleh takmir. Maka keluar dari kendaraan menuju masjid, disedikitkan langkah kakinya, sedikit aja.
Muternya mana? Manyar tompo 3. Muter mana ya Bapak? Ya disedikitkan langkah kakinya, disedikitkan. Ini pentingnya melangkahkan kaki ke masjid, bukan berkendara. Nih ya, baik. Kita lanjutkan nomor 3, keutamaan nomor 3 Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala bagi mereka yang masbuk, datang terlambat. Pahalanya juga ditetapkan oleh Allah. Jadi ini menunjukkan kepada kita, sekalipun kita ke masjid, jamaahnya telah selesai sholat maghrib, jamaahnya telah selesai sholat isya misalnya, dan dia sholat sendiri, maka Allah memberikan pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Mana dalilnya? Muka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 410. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 410. Silakan. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa aksana wudu'ahu thumma raha fawajadan nasa qad sallau. Silakan. Barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, terus kemudian berangkat sholat. Loh, berarti wudhunya di rumah. Dari tadi wudhunya di rumah, bukan di masjid. Lanjut teruskan. Tetapi dia mendapati orang-orang telah menyelesaikan sholat. Ternyata jamaahnya telah selesai mengerjakan sholat. A'tahullahu jalla wa azza misla ajri man salaha wa hadaraha la yankusu dhalika min ajrihim syai'an. Silakan. Maka Allah memberinya di masjid itu. Loh, kalau gitu telah terus saja Ustaz, karena dia dapat pahala banyak Ustaz. Ini karena faktor terkondisikan, bukan mengkondisikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ke masjid jamaahnya sudah bubar, maka lakukan sholat, kita dapat pahala juga dari Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kepada kita laki-laki tetap ke masjid, sehingga tidak ada alasan dia sholat di rumah. Karena jika dia tidak terkena uzur, nekat sholat di rumah, apapun alasannya, bisa jadi alasannya mengimami istri dan anak-anaknya, maka sholat yang dikerjakan itu tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Dia belum termasuk mengerjakan sholat. Laki-laki tempatnya di masjid, bukan di rumah, kecuali terkena uzur, sakit, safar, termasuk juga pandemi, ini juga termasuk, sebagaimana beberapa waktu yang lalu, termasuk juga yaitu hujan deras disertai angin kencang dan beberapa uzur-uzur yang lain, termasuk juga petugas-petugas penjaga di pekerjaan-pekerjaan yang vital yang apabila dikerjakan mudaratnya besar, seperti petugas bandara yang mana dia memegang kendali kapan pesawat ini landing, kapan pesawat ini take off ya, berada di landasan yang mana, dia yang menetapkan itu, dia yang pegang kendali. Ini kalau ditinggal bahaya. Makanya boleh dia tidak sholat Jumat, tapi tidak boleh rutin. Dia harus yaitu bergantian dengan temannya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Sekarang keutamaan yang nomor 4. Keutamaan yang nomor 4. Orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid dijamin oleh Allah. Dijamin apa? Kalau dia hidup, rizkinya dijamin. Kalau dia wafat, meninggal, masuk surga. Loh, kan enak. Orang suka melangkahkan kaki ke masjid ini Pak, dalam jaminan Allah. Kalau dia hidup, rizkinya dicukupi, dimudahkan urusan dunianya. Dan kalau dia meninggal, masuk surga. Mana dalilnya? Buka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya yaitu di nomor 321. 321. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun kulluhum daminun 'ala Allah, in asya kufiya wa in mata dakhalal jannah. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya ada 3 orang ya, yang semuanya dijamin oleh Allah. Apa itu jaminannya? Dicukupi rizkinya kalau meninggal.
dan diberi kecukupan. Kalau meninggal, Dan jika dia mati, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. siapa 3 orang ini? 1, Orang yang masuk rumahnya, lalu dia mengucapkan salam. orang yang mengucapkan salam setiap memasuki rumah. Oh itu, sekalipun ada belnya itu sudah mengucapkan salam, maka kita tetap mengucapkan salam. Yang kedua, Maka dia dijamin oleh Allah. Orang yang keluar ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah. keluar ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Ya. Yang ketiga, Dan orang yang berangkat di jalan Allah, yaitu jihad fisabilillah, maka dia dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, 5 saja ya, yaitu sebenarnya banyak ini keutamaannya. Yang kelima, yang terakhir, keutamaan orang-orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid adalah mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji, dan hajinya sempurna, kata Nabi. Istimewa ini. Sekalipun kita tidak menunaikan rukun Islam yang kelima saat ini, ya, maka kita juga mendapatkan pahala seperti mereka yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sama. Tapi bukan berarti amalan ini menggugurkan rukun Islam yang kelima. Bukan berarti kalau kita sudah punya kemampuan fisik yang kuat, materi yang cukup, ya, lalu kemudian kita tidak berangkat menunaikan rukun Islam kelima. Bukan. Karena melangkahkan kaki ke masjid sudah terwakili. Bukan. Tetapi amalan yang satu ini hanya sekadar menunjukkan ganjaran pahala yang sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Hanya sekedar itu, bukan menggugurkan kewajiban haji. Mana dalilnya? Dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 320, riwayat Abu Dawud, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Luar biasa pahalanya ini. Silakan baca. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci. Berarti wudhunya di rumah lagi. Dari tadi wudhunya mulai dari rumah, terus menuju sholat wajib, terus maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Stop. Pahalanya seperti orang yang menunaikan ibadah haji masih koma. Hajinya yang bagaimana? Lanjut. Yang sedang ihram, yang sedang memakai baju ihram. Bapak Ibu kan tahu orang pakai baju ihram kalau menunaikan haji, ya tanggal 8 pakai ihram, 8 Zulhijjah pergi ke Mina. Terus kemudian tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari terbit berangkat ke Arafah, wukuf. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam di Arafah. Setelah itu kemudian berangkat ke Musdalifah cari kerikil. Tapi sekarang nggak perlu cari karena pemerintah Saudi sudah menyiapkan kantong-kantong yang berisi batu untuk lempar jumrah. Jadi nggak susah sekarang, enak sekarang. Sudah disiapin jutaan kantong. Dia itu yang ada di tenda-tenda Mina itu. Sudah tinggal bawa gitu aja. Baik, ini ya sudah di Musdalifah malamnya. Sampai kapan? Ya sampai pagi. Ada tendanya di Musdalifah. Nggak ada. Hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Tapi untuk haji yang tahun ini, mereka yang ke Musdalifah sudah disiapkan tempat tidur yang yang lipat itu. Ya, enak sudah. Kalau dulu enggak, ya beralaskan batu. Ya. Seperti itu. Khusus untuk wanita yang berusia tua dan juga mungkin laki-laki yang sudah sepuh, dia boleh meninggalkan Musdalifah, kembali ke pemondokannya di Mina setelah lewat tengah malam. Boleh, uzur. Kalau tidak terkena uzur, masih sehat, ya nggak boleh. Tetap harus di Musdalifah. Terus maghrib isanya tadi di mana sholatnya? Musdalifah. Lalu sholat subuhnya Musdalifah. Subuh tanggal 10. Tanggal 8 Mina, 9 Arafah, 10 Zulhijjah. Sholat subuhnya di Musdalifah. Kita di Indonesia lagi ke Tanah Lapang sholat Id. Mereka sholat subuh persiapan, yaitu di Musdalifah. Setelah itu baru lempar jumroh. Bapak Ibu sekalian, jumroh yang dilempar Jumrotul Aqobah, yang paling akhir, yang dekat dengan kota Mekah. Maka itulah pakai ihram 8, 9, 10.
Ya, orang yang pergi ke masjid pahalanya seperti itu pahalanya. Masya Allah. Ya, makanya rugi orang nggak ke masjid ini, rugi, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memakmurkan masjid dengan sering melangkahkan kaki ke masjid ya. Baik, sekarang kita akan masuk materi nomor 3, materi puncak, materi penutup. Ini yang panjang. Kayaknya tidak cukup hari ini waktunya. Ya dilanjutkan nanti pada kajian berikutnya. Apa itu materi nomor 3? Sunnah pergi ke masjid. Adab pergi ke masjid. Dan ketika berada di masjid, ada berapa Ustadz? 35. 35 poin. Adab pergi ke masjid. Dan ketika berada di masjid. 35 poin. Apa saja itu? Yuk kita bahas sesuai dengan alokasi waktu yang ada saja. Yang pertama, berhias dan berpenampilan yang baik setiap memasuki masjid. Maksudnya berhias, berpenampilan yang baik, kita dengarkan dulu dalilnya ya. Bahwasanya kalau ke masjid itu berhias, berpenampilan yang baik kalau memasuki masjid, nggak boleh asal-asalan. Mana dalilnya? Buka Al-Quran, surat nomor 7, Al-Quran. Surat nomor 7 Al-A'raf. Surat nomor 7 itu Al-A'raf, ayatnya 31. Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya, silakan. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Loh, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Bagus itu tidak identik mahal, Bapak Ibu sekalian. Tetapi pakaian-pakaian yang disyariatkan untuk laki-laki yang dimaksud berhias dan berpenampilan yang baik, untuk laki-laki ini memakai siwak, pakai harum-haruman, memakai pakaian yang terbaik, busana muslim yang terbaik. Seperti itu laki-laki. Bahkan diperbolehkan memakai celak, berhias, laki-laki. Sedangkan untuk wanita, dia tidak dilarang ke masjid. Hanya saja tidak boleh memakai harum-haruman, tidak boleh berhias, menutup aurat busananya. Jangan sampai memakai pakaian yang tembus pandang, memperlihatkan lekukan tubuhnya, ya, seperti itu. Ya, pakaian-pakaian yang minim, ya, yang bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki. Pakaian-pakaian yang membentuk lekukan tubuhnya nggak boleh, ya. Maka untuk wanita, warna yang paling ditekankan adalah warna gelap. Gelap itu tidak harus hitam, jadi warna-warna gelap, ya, itu yang ditekankan. Misalnya kalau merah, merah marun gitu ya. Kalau biru, biru dongker gitu ya. Kalau coklat, coklat tua, hijau, hijau tua. Hindari warna-warna yang soft, pink. Nah itu hindari sebenarnya, kata para ulama ini hindari. Kenapa? Karena ya kalau mau dipakai di rumah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai keluar, hindari. Kenapa? Karena warna-warna yang soft begini, hijau muda, biru muda, biru laut, lah ini bisa membentuk pakaian dalamnya terlihat, lekukan tubuhnya transparan, nggak boleh ya. Untuk wanita itu kainnya tebal dan gelap untuk wanita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Itu ada dalam adab berpakaian, insya Allah lain kesempatan. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi lebih berpenampilan yang baik. Kan ada orang itu ke masjid asal-asalan, memakai kaos oblong. Ya, bahkan saya pernah melihat anak-anak muda, remaja, mohon maaf ya, itu ketika dia sholat, saya perhatikan celananya pakai celana street, celana pensil itu, sehingga ketika dia sujud, ya maaf, sampai terlihat, yaitu celana dalamnya ketika dia sujud, saking minimnya celana tersebut, saking ketatnya, membentuk auratnya. Loh, yang kayak begini nggak boleh. Saya yakin, kalau dia kondangan, nggak mungkin dia pakai baju kayak begini, nggak mungkin. Dia akan pakai baju batik yang keren, dia akan pakai baju busana muslim yang keren, saya yakin itu. Tapi kenapa Anda sedang beraudiensi dengan Allah? Kita ini kalau sholat beraudiensi, dialog dengan Allah. Kenapa Anda memakai pakaian asal-asalan? Jangan, ada aturan mainnya ke masjid ini. Iya, seperti itu. Upayakan yang terbaik.
Itu ya, pakai gamis ya. Kalau nggak ada gamis boleh celana panjang ya. Kalau bisa ya itu jangan menutupi mata kakinya, dan itu memang syariatnya demikian ya, dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau bisa jangan yang maaf, jangan ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini jangan gambar orang, gambar hewan ya, seperti itu. Lah ini sholat kaos partai dipakai. Ya. Sehingga kita sholat di belakangnya itu di punggungnya ada gambar tokonya itu yang coblos aku kan gitu ya. Nah itu. Terus di bawahnya ada tulisan. Lah kita sholat mau ndak mau, Allahu Akbar. Mau ndak mau sekilas terbaca. Enak zamanku toh, itu tulisannya. Ini gara-gara dia jadi nggak khusyuk ini salatnya. Maka hindari, cari yang polos itu ya, dan seterusnya. Atau tidak ada gambar makhluk bernyawa, atau kemudian tidak ada gambar manusia, tidak ada gambar hewan, dan seterusnya. Ibu-ibu juga begitu, kalau pakai mukena upayakan yaitu mukena yang polos ya, yang artinya di situ tidak banyak bordilan ya, dan seterusnya. Baik, pernak-pernik dan yang lainnya. Sebab ada wanita itu kalau pergi ke masjid itu berhias, banyak yang kayak begini, pipinya merah ya, sininya itu biru ya, pokoknya mejiku hibingiu. Anda mau cari warna apa ada semua di wajahnya. Anda cari warna apa ada semua di situ ya. Mau kuning ada kuning, mau hijau ada hijau ya. Maka nggak boleh yang kayak begini Bapak Ibu sekalian, nggak boleh ya. Nomor dua ini lebih afdal, nomor dua, lebih afdal atau lebih utama berwudhu di rumah. Wudhunya di rumah lebih afdal. Lebih afdal demikian. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim nomor 627, Muslim 627. Nomor aslinya 666. Nomor aslinya yang kita baca cetakan terjemahan 627. Ayo silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, isi sabdanya, siapa yang berwudu di rumahnya, terus kemudian dia pergi ke masjid menunaikan sholat wajib. Stop sampai di situ aja. Berarti wudhu dari rumah. Ini yang lebih afdal. Yang nomor tiga, hindari bau-bau yang tidak sedap, baik itu bau mulut dan bau badan. Hindari. Jangan sampai pergi ke masjid bau mulut, bau badan tidak sedap. Jangan. Ya, mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya 517, Muslim 517. Nomor aslinya 564, nomor aslinya 564. Ya, baca terjemahan 517 dari Jabir radhiyallahu an. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW melarang kami. Ya, melarang kami memakan apa? Memakan bawang dan kucai. Nabi melarang kami memakan bawang dan memakan kucai, termasuk bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Nabi melarang. Kenapa? Kita dengarkan. Bukan berarti haram. Kita dengarkan dulu ya. Silakan lanjut. Yaitu sayur-sayuran yang menyebabkan mulut dan badan jadi bau. Sayur-sayuran yang menimbulkan mulut kita dan badan kita jadi bau. Kalau di negeri kita sayur-sayuran seperti ini jenisnya petik, jengkol, rebung, itu kan tidak sedap itu. Kalau orang makan lumpia atau apa itu ya, ada rebung terus kita sendawa, baunya nggak sedap tentunya. Ini ya, baik, hindari. Kalau ke masjid ini ya, ini bukan haram, ini halal ini. Cuman kalau ke masjid ada aturan main. Ya, terus kemudian kalau buah-buahan yang bisa menimbulkan bau mulut tidak sedap, durian, nah, kayak begini nih, hindari. Padahal ini enak ini ya. Nanti setelah sholat nggak apa-apa, ya, pesta durian kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, nah tetapi kalau mau sholat, mau ke masjid, hindari. Ya, termasuk ada orang itu ke masjid, mulutnya bau rokok. Ada nggak yang model kayak begini? Ada. Tidak ada di masjid soalnya. Tidak ada di masjid. Ya, wahai para ahli hisab. Ahli hisab. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iya, setahu saya loh ya, setahu saya dulu ketika saya belajar
Mungkin panjenengan juga diajari lah sama guru-guru kita dulu. Makhluk-makhluk itu kan dibedakan. Ya, ada makhluk itu pemakan tumbuhan, herbivora, kan gitu ya. Ada makhluk itu predator, karnivora, kan gitu ya. Ada pemakan segala, Lah ini saya kaget ada tambah lagi, makhluk pemakan api. Siapa? Ya itu perokok itu. Ini luar biasa, ini makhluk pemakan api. Ya, baik. Silakan yang mau tersinggung tidak sepakat dengan saya, ayo kita empat mata kita tunjukkan dalilnya. Ya, duduk sama saya di sini. Bagaimana hukum kata para ulama, hukum tentang rokok. Baik, insya Allah di lain kesempatan. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, baik. Bahkan kalau mau mencari menantu, tanya rokok Anda. Kalau rokok, ojo diterima. Iya, itu ada itu. Iya, jangan seperti itu. Seperti itu. Kan saya juga heran juga. Ya kadang-kadang ada orang mampu beli rokok tapi tidak mampu berkurban. Ada enggak? Banyak. Ya. Banyak sekali. Padahal kalau dihitung dia sebenarnya bisa berkurban setiap tahun itu bisa. Ya. Padahal dia setiap hari rokokan 2 pak. 1 paknya 15.000. Itu kalau kali 2 sudah 30.000. Kalau sebulan 900.000. Lah kalau setahun kali 12 kan 10.800.000. Bisa kurban itu sebenarnya tiap tahun. Plus kalau 3 tahun tidak rokokan bisa daftar haji, porsi haji bisa. Untuk dapat nomor porsi haji. Ya, baik seperti itu. Baik Bapak, nggak diundang lagi nggak apa-apa saya. Mungkin takmirnya juga rokokan, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, terus lanjut. Akhirnya terpaksa kami makan juga. Lanjut. Tetapi karena terpaksa kami makan juga. Nah, kami makan juga. Terus kemudian, maka Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? siapa yang memakan sayur-sayuran, Siapa yang memakan sayur-sayuran yang menyebabkan, lanjut, yang menyebabkan badan dan mulut jadi bau, maka jangan dekati masjid kami. Maka jangan dekati masjid kami. Kenapa? Karena malaikat merasa tersiksa juga dengan apa yang menyiksa manusia. Karena malaikat yang ada di masjid itu juga tersiksa. Bukan hanya manusia yang ada di masjid itu. Maka hindari bau-bau yang tidak sedap. Ini halal ya. Tetapi hindari kalau mau sholat. Bapak Ibu sekalian, coba dibuka Sahih Muslim. Nomornya 1965, 1965, 1965. Cepat dikit, 1965. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, posisi sebelah kiri. Ya, baca, silakan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an katanya. Nah, apa katanya? Apabila beliau diberi makanan. Apabila Nabi itu dikasih makanan, Masya Allah, apa yang Nabi lakukan? Separuh diambil, separuh diberikan sahabat. Itu Nabi kalau dikasih orang makanan, itu Nabi berbagi dengan para sahabatnya. Separuh diambil, separuh dibagikan. Lanjut, teruskan. Apabila beliau diberi makanan oleh seseorang, beliau makan dan sebagian lagi diberikannya kepadaku. Ini ada satu saat Nabi itu dikasih makanan orang, nggak diambil sama Nabi, semuanya dikasihkan sahabat. Lanjut. Pada suatu hari beliau memberikan makanan yang tidak dimakannya kepadaku. Baik, diberikan kepada sahabatnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada bawang putih. Karena di dalam makanan itu sudah bercampur bawang putih. Saya mau tanya, terutama ibu-ibu ini yang di belakang ya, yang paling tahu, masakan apa yang tidak pakai bawang putih? Nah, ada. Hampir semua pakai bawang putih. Kan gitu ya? Apalagi masakan Arab, gulai, krengsengan. Waduh, itu pakai bawang putih semua itu. Ya, rujak pakai bawang putih nggak rujak? Oke. Hampir semua pakai bawang putih. Ini Rasul dikasih makanan nggak dimakan, dikasihkan. Makanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bertanya, apakah bawang putih ini haram, wahai Rasulullah, sehingga engkau berikan ke kami semua? Lanjut. Lalu kutanya, apakah bawang putih itu haram? Lanjut. Jawab beliau, apa kata Nabi? Tidak. Tidak. Tetapi aku tidak suka karena baunya. Aku tidak suka karena bau yang ditimbulkan dari memakan makanan ini. Maka apa kata Abu Ayyub? Kata Abu Ayyub, mulai hari ini, kalau begitu aku juga tidak suka apa yang Anda tidak sukai. Kalau begitu aku juga tidak menyukai apa yang Anda tidak sukai.
cintanya sahabat kepada Nabi. Kalau kita bagaimana? Boleh nggak makan bawang putih? Boleh. Hanya saja kalau mau ke masjid, berkumur, gosok gigi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah masuk adzan Isya masuk ya? Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kemudian kita lanjutkan sedikit materi yang tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Ketorone amatiran anyaran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian yang nomor 4. Kita tutup sampai nomor 4 saja Bapak Ibu, yaitu ada pergi ke masjid. Poin yang terakhir, poin yang keempat dari 35 poin. Yang keempat adalah bersegera menuju masjid. Bersegera menuju masjid, jangan ditunda-tunda. Begitu mendengar azan langsung tunaikan. Terkadang sebagian kaum muslimin, terutama bagi mereka yang rumahnya dekat masjid, mereka menunggu iqomah. Kalau sudah iqomah maka mereka berlari-lari kecil. Padahal ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Makanya sebelum berkumandang azan, kita sudah pergi ke masjid. Atau pada saat kita mendengar azan, kita pergi ke masjid. Jangan ditunda-tunda. Mana dalilnya? Dalil yaitu bisa dilihat di dalam hadis, bisa dibuka, yaitu riwayat Muslim nomornya 390, Sahih Muslim nomor 390. Nomor aslinya Bapak Ibu sekalian ada di nomor 437. Nomor aslinya 437. Ya, silakan. Dari mana hadis itu? Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya,
Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Silakan. kalaulah manusia itu tahu keutamaan azan dan shaf pertama, Andai kata manusia itu mengetahui keutamaan, keistimewaan mendatangi panggilan adzan dan berada pada shaf yang pertama, lanjut, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali, melainkan dengan jalan diundi, sehingga maka mereka niscaya maulah mereka diundi. maka niscaya mereka akan mau melakukan undian. Andai kata manusia itu tahu keutamaannya mendatangi adzan dan berada pada shaf yang pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkan keutamaan itu kecuali harus melalui ikut undian, maka mereka pasti mau ikut undian karena betapa besarnya pahala mendatangi adzan dan berada di shaf yang pertama. Loh, seperti itu. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan sholawat untuk mereka yang ada di shaf pertama. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ala tsani ya Rasulullah, bagaimana untuk shaf yang kedua?" Qala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan salawat untuk mereka yang ada di shaf pertama. Qalu wa ala tsani ya Rasulullah. Mereka sahabat bertanya, lalu bagaimana untuk shaf yang kedua? Qala wa ala tsani. Shaf kedua juga dapat. Tetapi shaf pertama diulang sama Nabi 2 kali, shaf kedua sekali. Berarti ini menunjukkan shaf pertama dan shaf kedua memiliki keistimewaan lebih-lebih berada di shaf pertama, apalagi di sebelah kanan imam. Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan sholawat untuk mereka yang ada di shaf kanan, kanan imam, kanan kiblat. Entah itu shaf 3, 4, 5, pokoknya sebelah kanan. Saya pernah nyampaikan materi seperti ini, begitu mau didirikan sholat, semuanya milik kanan semua, separuh kosong. Kenapa? Loh iyalah Ustaz tadi bilang shaf kanan. Nah, mereka lupa ada dalil yang lain. Apa kata Nabi? "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan salawat bagi mereka yang menutup celah kosong shaf atau menyambung shaf. Meskipun ada di shaf terakhir, dapat salawat Allah dan salawat para malaikat. Salawat dari Allah maksudnya dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sedangkan salawat dari para malaikat, malaikat mendoakan ampunan bagi mereka yang ada di shaf pertama kanan atau yang suka menyambung shaf tersebut. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Baik, jadi bersegera menuju masjid. Bapak Ibu sekalian, perlu saya tambahkan di sini. Maaf ini, memang benar Bapak Ibu, memang benar. Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, saya kitabnya tidak saya bawa ini, dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam Silsilah Hadis Sahih, nomor hadis 1795. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda. Ini perhatikan ya, apa kata Nabi? "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan." Pendek hadisnya. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu, tidak gesusu. Tenang, cool down, tenang, itu datang dari Allah. Sedangkan sikap terburu-buru, gesusu, ya, gerusa-gerusu, itu dari syaitan. Memang benar, hadis ini sahih. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perlu panjenengan ketahui, ternyata Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, yaitu di dalam sahih silsilah hadis sahih, nomornya 1794, satu nomor dari yang tadi.
Dari sahabat Al-A'mashi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tu'adatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah." Bersikap tenang dalam segala hal. Saya ulang, bersikap tenang, tidak gerusa-gerusu, itu memang baik, kecuali perkara-perkara akhirat, beramal urusan akhirat, kecuali beramal untuk akhirat, nggak boleh tenang, nggak boleh. Makanya di dalam Islam ada 7 amalan yang nggak boleh ditunda-tunda, harus disegerakan. 7 amalan, nggak lebih dari 7, cuman 7 amalan yang harus disegerakan sekarang, nggak boleh engkau nanti aja atau memperlambat, nggak boleh, harus segerakan. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Oh iya, kalau waktunya berbuka segerakan. Ustadz, mana yang didulukan Ustadz? Sholat maghrib atau berbuka? Berbuka. Sebab Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tazalu ummati ala sunnati malam tantadir bifitriha an-nujum. Umatku senantiasa berada di atas sunnahku, dan maghrib langsung berbuka. Sebab ada jamaah itu pernah saya temukan, loh Pak, kok tidak dimakan ini kurmanya? Ini Pak, ayo Pak dibatalkan. Ustadz, insya Allah nanti sampai Isya itu saya masih kuat. Ini bukan kuat-kuatan, ini bukan. Syariatnya itu sampai matahari terbenam, adzan maghrib. Nah itu. Yang kedua, amalan yang disegerakan, yaitu menikahkan anak wanita. Nggak usah nunggu-nunggu waktu lama. Apalagi kalau sudah datang jodohnya orang soleh. Seperti itu. Datang Ustadz orang soleh, Masya Allah Ustadz, bacaan Qurannya bagus Ustadz, dek ini imam ya Ustadz, cuman gak kerja ya Ustadz. Anda yang nyarikan kerja, Anda calon mertuanya yang nyarikan kerja. Datang pelamar orang soleh, akidahnya bagus, manhajnya bagus, ngajinya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Ditanya, adik ini sudah kerja? Maaf Pak, saya masih serabutan, tidak ada kerjaan tetap. Nggak apa-apa. Yang penting saya minta satu sama kamu, antar anak saya, bawa anak perempuan saya satu-satunya ini sama cucu saya nanti sampai ke surga Allah. Itu tok yang tak minta. Perkara kerjaan, aku sindelekno awakmu. Itu mestinya. Lah ini belum apa-apa takon PNS. Iki honorer apa anu Mas, sama ini Mas, ayo honorer apa PNS apa? Waduh, jangan, kita yang nyarikan, yang penting orangnya soleh. Sebab kalau tidak kita kasihkan, kita kena fitnah. Apa fitnahnya? Kata ulama, kita kehilangan kesempatan mendapatkan orang yang sama seperti ini. Akan muncul pelamar berikutnya yang akhlaknya lebih jelek, yang akhlaknya tidak seperti ini, jelek. Itu sudah cepat, sudah nikahkan. Apalagi dia sudah dewasa, nunggu apa lagi? Nunggu kakaknya, wadah dada. Sudah, nunggu kakaknya, nunggu ini. Nanti ngeleti itu ndak Ustaz, ndak boleh Ustaz dileti. Ya Allah. Ya, kenapa? Jarang-jarang ya. Jarang-jarang seperti itu. Ya. Loh, saya itu pernah dimintai. Saya itu pernah, Bapak Ibu sekalian, dimintai. Ustadz ini kan jamaahnya banyak Ustadz, mbok delekno Ustadz gawe anakku Ustadz. Loh, apa anaknya? Perempuan anak saya ini Ustadz. Sudah kuliah, lulus kuliah Ustadz. Itu wis Ustadz, wis mau S2, wis nah, kak urungin nanti kamu anu nanti akhirnya kamu tidak bisa bakti. Sudahlah, itu cari no Ustadz. Sudah. Nanti Ustadz perkara kerjaan atau apa, sudahlah biar saya. Orang kaya ini memang. Dan ini anak semata wayang, anak satu-satunya. Tak bilang, Ustadz pek dewe mari. Oh, coba Ustadz. Oh, just. Anak punya anak nggak mau dimadu Ustaz. Toyib kalau gitu ya. Lah ngono. Gak oleh rek ternyata rek. Itu semata mayang ini ya. Bapak Ibu sekalian, sudah singkat cerita. Ada saya ngisi taklim. Saya nggak sebut ya, di salah satu masjid. Imamnya ini Masya Allah, imam sholat maghrib plus isya dia. Ya Allah, kita dengarkan ini nangis. Enak betul itu suaranya ya Allah. Khas suara murotal Saudi ini, betul ini. Iya. Tak bilang, lihat anaknya, Mas sudah selesai. Sudah Pak Ustadz, sudah selesai. Kuliah sudah. Lah terus kerja saya
marbot masjid ini Ustaz dimintai tolong. Lah tinggalnya di mana? Saya ini Flores Ustaz. Anda tahu lah orang Flores bagaimana? Tahu ya? Bagaimana orang Flores? Bagaimana ya? Tahu lah ya, nggak usah diomongkan ya. Baik. Oh iya, orang tua semua muslim. Kamu mau ndak tak carikan jodoh? Tak carikan jodoh. Siapa yang mau dengan saya ini Ustaz? Kulit saya sudah hitam, rambut saya keriting kayak begini. Terus saya juga, siapa yang mau sama saya Ustaz? Sudahlah, yang penting mau apa enggak? Terus saya itu loh, marbot masjid Ustaz. Seperti itu. Sudahlah, mau apa enggak? Urusan kerja, urusan belakang nanti. Mau apa enggak? Bismillah. Saya tak telepon dulu orang tua saya. Kalau memang saya diridhoi, Ustaz tak hubungi. Ternyata dia WA saya, bismillah Ustaz, orang tua setuju. Tayyib. Ana carikan tadi orang tadi itu, tak jak ke masjid itu. Ayo ikut saya taklim. Dia yang imami. Ya apa? Nangis. Enak Ustaz. Cuman gak ono liyane ta Ustaz. Iki Ustaz, perbaikan keturunan Ustaz. Repot iki. Wah, makanya tak pek dhewe ya Allah. Iya. Itu, Terus kemudian sudah bismillah ya apa? Antum mau apa enggak? Ini soleh loh ini, orang ini, dia ini dan seterusnya. Guru, taksinnya, pokoknya ngajinya Masya Allah. Bismillah Ustaz. Bismillah, taib. Orang tuanya suruh datang. Suruh ngeliat ya anak saya, taib. Singkat cerita, jadi. Dan maaf ini Bapak Ibu, maaf ini. Anaknya SD, sudah lama kejadiannya. Anaknya SD, kalau tidak salah SD kelas 1, sudah hafal 7 juz. 7 juz, Masya Allah. Ya kayak begini nih. Jadi kita ini jadi orang tua anak perempuan, siap-siap. Yaitu kalau memang pelamar ini belum bekerja dan akhlaknya bagus, carikan kerja. Itu sanggup kira-kira? Lu mikir. Ya, menikahkan anak perempuan. Ini yang nomor 2. Nomor 3, menyegerakan taubat, disegerakan. Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatan abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah azza wa jal pasti menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maka jangan menunda taubat sekarang. Jangan nunggu pensiun, jangan nanti nunggu kalau sudah pakai jilbab, jangan nanti keburu ajal. Nomor 3, taubat. Nomor 4, menyegerakan sodako. Iyalah, sekarang akibatnya apa? Nanti dibaca sendiri ya. Surat Al-Munafikun, surat nomor 63 ayat 10. Kita kalau baca ayat itu merinding itu. Surat nomor 63 ayat 10. Ketika orang nazak sakaratul maut, lalu apa itu? Dia katakan apa? Ya Rob, tunda kematianku, berikan aku kesempatan untuk sodakoh. Tunda kematianku, telat, ajal sudah menjemput. Nah ini, maka sekarang kalau punya rezeki sodakoh. Apalagi di bulan yang bagus ini, Zulhijjah. Nomor 5, menutup utang. Segerakan tutup utang. Jangan ditunda-tunda. Jangan berhutang, dan kalau sudah berhutang tutup. Ya, seperti itu. Sebab ruhnya mukmin terkatung-katung karena utangnya. Meskipun dia mati syahid, nggak bisa masuk surga karena utangnya. Nabi saja kalau sholat sering berlindung kepada Allah dari utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Loh, Nabi pernah tidak mau nyolati jenazah yang punya hutang? Nabi pernah. Baik. Terus nomor 6, merawat jenazah. Jangan ditunda-tunda. Nunggu anaknya, nunggu keluarganya masih di luar kota, nunggu ini anaknya belum dapat tiket. Oh, nggak boleh. Apalagi yang meninggal orang soleh. Segerakan, mandikan, kafani, solati, makamkan. Perkara nanti anaknya datang, maka cukup anaknya bisa ziarah ke kuburan. Atau kalau pengen nyolati di kuburan. Loh, katanya nggak boleh Ustaz, sholat menghadap kuburan, di kuburan. Yang nggak boleh itu kalau sholat yang ada rukuknya sama sujudnya. Sedangkan kalau sholat jenazah, sholat gaib, kan cuma takbir 4 kali, nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, maka nggak apa-apa. Anaknya tinggal menyusul aja anaknya. Terus yang terakhir, menyegerakan sholat. Ya ini tadi materinya, nggak boleh ditunda-tunda. Waktunya azan segera, tinggalkan aktivitas, pergi ke masjid. Segerakan sholat. Wallahu a'lam wabishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan materi kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Karena memang waktunya, ya, saya tidak buka tanya jawab ya, karena waktunya.
Insya Allah pada kesempatan berikutnya saja kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.